Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kastabel Gendra Putrawan dengan NIM 230018322 dari kelas E, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan pembuatan aplikasi penjadwalan kegiatan. Yang pertama ada deskripsi aplikasi. Aplikasi penjadwalan kegiatan adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur dan mengelola berbagai aktivitas atau tugas dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk mencatat, memantau, dan mengelola jadwal dengan cara yang terstruktur dan interaktif. Tujuan utama aplikasi penjadwalan kegiatan yang pertama, efisiensi waktu, membantu pengguna untuk mengatur waktu mereka dengan lebih baik dengan merencanakan kegiatan secara rinci. Yang kedua, pengelolaan tugas memudahkan pengguna untuk memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgensi atau pentingnya tugas tersebut. Yang ketiga, ada organisasi yang teratur, membantu pengguna mengelompokkan kegiatan ke dalam kategori tertentu, seperti rapat, tugas harian, atau acara khusus. Yang kedua, ada ruang lingkup aplikasi. Nah, ruang lingkup aplikasi yang pertama itu fungsi utama, nambah kegiatan, rapat dan tugas, setelah itu menampilkan jadwal dalam tabel, dan menghapus kegiatan yang sudah terdaftar. Yang kedua ada fitur aplikasi, yaitu menggunakan antarmuka berbasis Java Swing, menampilkan kegiatan dalam tabel, menyediakan dialog input untuk menambah kegiatan, dan mengatur pengingat berbasis waktu. Yang ketiga ada jenis kegiatan. Kegiatan yang didukung adalah rapat atau pertemuan dan tugas. Yang keempat ada manajemen jadwal. Aplikasi memungkinkan penambahan dan penghapusan kegiatan dengan data kegiatan disimpan dalam array. Jadi data kegiatan yang telah kita input, maka akan disimpan dalam array. Nah, yang kelima ada interaksi pengguna. Terdapat tombol untuk menambah rapat, menambah tugas, menghapus kegiatan, menambah pengingat, dan tombol terakhir yaitu keluar. Yang keenam ada teknologi dan alat yang digunakan. Aplikasi ini dibangun menggunakan Java Swing untuk antarmuka, Java atau Java Virtual Machine sebagai platform aplikasi, array untuk menyimpan data kegiatan, dan timer untuk pengingat. Yang ketujuh ada batasan. Nah, aplikasi ini hanya menangani dua jenis kegiatan, yaitu rapat dan tugas. Dan penghapusan kegiatan hanya bisa dilakukan jika kegiatan tersebut dipilih dalam tabel. Jadi, jika kita mau menghapus kegiatan tersebut, kita harus mengklik kegiatan apa yang mau dihapus. Gitu. Terus, terakhir, yaitu tujuan penggunaan aplikasi. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna mengelola kegiatan sehari-hari secara efisien. Terus, yang ketiga ada desain aplikasi. Nah, di sini terdapat tampilan awal yaitu mainframe-nya, yang dimana terdapat judul yaitu aplikasi penjadwalan kegiatan, terus terdapat variabel-variabel datanya yaitu ID, nama, waktu, lokasi, dan tipe. Terus habis itu ada data after input, yang dimana jika kita setelah menginputkan, misal kita menginputkan tambah tugas, nah maka akan memunculkan ID 01, nama yaitu Project PBO, terus waktu Sabtu 23.59, lokasi di universitas, dan tipenya itu yaitu tugas. Nah, di sini terdapat tombol juga yaitu tambah rapat, tambah tugas, hapus kegiatan, tambah pengingat, dan terakhir tombol keluar. Lanjut, keempat yaitu hasil akhir aplikasi. Nah, di sini merupakan tampilan awalnya yaitu ada judul aplikasi, yaitu aplikasi penjadwalan kegiatan, terus variabelnya yaitu ID, nama, waktu, lokasi, dan terakhir tipe. Dan ini juga terdapat tombol yaitu tambah rapat, tambah tugas, hapus kegiatan, tambah pengingat, dan terakhir tombol keluar. Nah, di sini ketika kita mengklik tombol tambah rapat, maka kita akan menginputkan ID rapat terlebih dahulu, yaitu 01, terus menginputkan nama rapatnya. Di sini saya menginputkan rapat asisten praktikum. Setelah itu klik OK, akan munculkan lagi yaitu waktu rapat. Nah, di sini waktu rapatnya yaitu 22 Januari 2025. Setelah itu klik OK, dan terakhir kita akan menentukan lokasi rapat, dan di sini lokasi rapatnya yaitu di laboratorium basis data. Dan kita klik OK. Nah, maka akan memunculkan datanya yaitu ID 01, nama rapat asisten praktikum, waktu 22 Januari 2025, lokasi laboratorium basis data, terus tipenya yaitu rapat. Nah, di sini jika kita mengklik tambah tugas, kurang lebih sama dengan rapat,
yaitu di sini menginputkan ID tugas, yaitu di sini saya menginputkan 02, terus nama tugas yaitu tugas proyek PBO, terus waktu tugasnya itu kapan, yaitu 11 Januari 2025, terus lokasi tugasnya itu di mana, yaitu saya menginputkan di kos. Setelah klik OK, maka akan munculkan data lagi yaitu ID 02, terus nama, tugas proyek PBO, terus waktu 11 Januari 2025, lokasi di kos, dan tipe tugas. Nah, di sini jika kita mau mengubah penjadwalan kegiatannya, kita tinggal klik misal. Di sini kita mau mengubah ID yang 01 misal. Jadi kita klik aja ID, klik, terus kita ubah 03, maka akan berubah jadinya ID itu 03, terus nih namanya rapat asisten praktikum, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tombol ketiga yaitu hapus kegiatan. Nah, di hapus kegiatan ini kita harus mengklik dulu data mana yang mau dihapus. Nah, di sini saya mau menghapus data 01, ID 01. Nah, kita klik, terus muncul background biru ini, dan setelah itu kita klik hapus kegiatan. Maka akan munculkan pesan yaitu kegiatan berhasil dihapus. Lanjut ke tombol tambah pengingat. Nah, di tambah pengingat ini kita disuruh menginputkan, masukkan pengingat. Nah, di situ kan saya pengingatnya yaitu tugas project PBO, terus waktu pengingatnya dalam waktu milisecond. Jadi, misal di sini saya menginputkan 5.000 milisecond, yang artinya eh, waktu pengingat tersebut yaitu 5 detik. Nah, setelah klik OK, kita akan memunculkan pesan pengingat berhasil ditambahkan. Dan setelah 5 detik, akan memunculkan pesan yaitu pengingat tugas project PBO. Setelah itu klik OK. Dan yang kelima ada source code program. Nah, di kegiatan.java, import statement yaitu package model yang artinya kegiatan.java ini diletakkan di dalam folder models di dalam IntelliJ. Nah, di sini sebagai pengelompokan kelas dalam Java untuk mengorganisir kode. Setelah itu ada public class kegiatan yang dimana terdapat private string nama, private string waktu, private string lokasi untuk menyimpan detail dari kegiatan dengan menggunakan konsep enkapsulasi di mana variabel dibuat yaitu private. Terus setelah itu ada konstruktor untuk menginisialisasi nilai, yaitu terdapat string nama, string waktu, dan string lokasi yang dimana menggunakan keyword this untuk membedakan parameter dengan variable instance. Nah, di sini di nama yaitu nama, di waktu yaitu waktu, di lokasi yaitu lokasi. Dan di sini juga terdapat getter yaitu get nama, get waktu, dan get lokasi. Untuk mengakses nilai private variable dengan menerapkan konsep enkapsulasi dengan memberikan akses terkontrol. Nah, di sini kita mengambil private dari get nama sama get waktu, dan terakhir get lokasi itu. Terus ada metode tampilkan detail sebagai contoh fungsi yang menampilkan informasi lengkap tentang kegiatan ke konsol menggunakan sistem output line. Nah, di metode tampilkan detail ini terdapat output yaitu sistem output line, terus nama kegiatan, terus nama dari yang kita input tadi, terus waktunya itu kapan, dan lokasinya itu di mana. Lanjut ke jadwal.java. Nah, di sini ada package service yang artinya jadwal.java ini diletakkan di dalam folder service di dalam IntelliJ. Dan di sini juga kita mengimportkan folder model tadi yang di dalamnya itu ada kegiatan.java tadi, yang isinya yaitu untuk digunakan dalam pengelolaan jadwal kegiatan. Nah, di sini kan terdapat public class jadwal yang dimana terdapat private kegiatan, terus daftar kegiatan untuk menyimpan array dari objek kegiatan, dan private in jumlah kegiatan untuk melacak jumlah kegiatan yang tersimpan dengan menerapkan konsep enkapsulasi. Yang ketiga ada konstruktor dengan parameter kapasitas untuk menginisialisasi array daftar kegiatan dengan ukuran tertentu dan mengatur jumlah kegiatan itu awalnya menjadi 0. Setelah itu ada metode tambah kegiatan untuk menambah kegiatan baru ke dalam array, di mana dengan mengecek perkondisian apakah masih ada ruang dalam array itu. Setelah itu jika ada ruang, maka akan menambahkan kegiatan, dan menginkremen jumlah kegiatan. Setelah itu terdapat jika tidak, maka akan memunculkan pesan sistem output line yaitu jadwal penuh tidak dapat menambah kegiatan. Setelah itu
dan metode tampilkan semua kegiatan. Nah, di sini untuk menampilkan semua kegiatan yang tersimpan, yaitu menggunakan loop untuk mengakses setiap kegiatan. Setelah itu memanggil metode tampilkan detail, dan setelah itu terdapat sistem output inline untuk pemisah atau pembatas antar kegiatan. Setelah itu ada public void, hapus kegiatan, yang dimana metode ini untuk menghapus kegiatan berdasarkan nama, yaitu mencari kegiatan dengan nama yang sesuai. Setelah itu menggeser semua elemennya setelah untuk mengisi gap, dan mengurangi jumlah kegiatan atau decrement. Setelah itu, dan terakhir mengatur elemen itu menjadi null. Setelah itu break, lanjut ke pengingat.java. Di sini pengingat.java yaitu di dalam folder service di dalam IntelliJ sama dengan jadwal, dengan mengimportkan library java.util.timer untuk pengaturan waktu, terus java.util.timer text untuk menjalankan tugas pada waktu tertentu, terus mengimport java text.swing.option pane untuk menampilkan dialog pop-up. Nah, di sini terdapat public class pengingat, yang dimana di dalamnya terdapat private string kegiatan, private string waktu, dan private string pesan. Untuk menerapkan atau menggunakan konsep enkapsulasi dengan akses modifier private tersebut. Dan di sini juga terdapat konstruktor untuk menginisialisasi nilai dari kegiatan, waktu, dan pesan saat objek pengingat dibuat. Dan dengan menggunakan keyword this untuk membedakan parameter dengan variable instance. Nah, di sini this kegiatan yaitu kegiatan, this waktu yaitu waktu, dan this pesan yaitu pesan. Dan di sini juga terdapat metode set pengingat yang dimana membuat objek timer baru. Nah, jadi timer itu membuat objek timer baru dengan membuat timer text, sama juga dengan timer yaitu membuat objek timer text yang baru. Setelah itu menggunakan override method run dengan menampilkan dialog pop-up, yang dimana menggunakan JOption pane dan mengatur delay-nya itu 5000. Dan di JOption pane ini itu terdapat pesan pengingat, terus pesannya itu apa, dan judulnya itu apa. Dan di sini judulnya itu pengingat kegiatan. Dan di sini tadi seperti yang saya bilang yaitu mengatur delay 5000 milisecond yang artinya 5 detik. Dan menjadwalkan tugas dengan timer.schedule yang di dalamnya terdapat text dan delay. Setelah itu terdapat getter methods yang dimana ada get kegiatan, terus get waktu, dan get pesan dengan return. Kalau get kegiatan yaitu return kegiatan, get waktu mengembalikan nilai waktu, terus get pesan mengembalikan nilai pesan untuk mengakses nilai private variable dengan menerapkan konsep enkapsulasi. Jadi getter methods ini untuk mengakses nilai private variable yang dimana itu ada private string kegiatan, private string waktu, dan private string pesan. Lanjut ke rapat.java. Nah, di rapat.java ini di dalam folder models di dalam IntelliJ. Dan di sini juga terdapat public class rapat extends kegiatan, yang artinya package model dan inheritance dari kelas kegiatan, extend kegiatan untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas parents. Jadi kelas rapat ini mewarisi sifat dari kelas parent, yaitu kelas parentnya yaitu kegiatan. Dan di dalamnya terdapat konstruktor dengan parameter ID, nama, string, waktu, dan string lokasi. Dengan memanggil konstruktor parent menggunakan super, nama, waktu, lokasi. Dan menggunakan metode tampilkan detail dengan menggunakan annotation override untuk menandai metode overriding, dan hanya memanggil metode parent dengan code yaitu super.tampilkan detail, dan tidak ada penambahan fungsionalitas khusus. Dan untuk tugas.java kurang lebih sama dengan rapat.java, yang membedakannya yaitu hanya di public class tugas extends kegiatan. Nah, jadi di sini sebelumnya itu kan kalau rapat yaitu public class rapat extend kegiatan. Nah, di sini public class tugas, kelas anaknya itu yaitu tugas, dan mewarisi sifat dari perilaku kelas parent. Kelas parentnya yaitu kegiatan. Dan di dalamnya terdapat public
tugas itu sendiri, kelas anak itu sendiri yang di dalamnya terdapat parameter ID, nama, waktu, lokasi, dan dengan menggunakan konsep konstruktor, parent menggunakan super, nama, waktu, lokasi. Dan di sini terdapat metode tampilkan detail dengan menggunakan annotation override untuk menandai metode overriding dan hanya memanggil metode parent, yaitu super dot tampilkan detail. Tidak ada penambahan fungsionalitas khusus. Terus yang terakhir ada menu UI.java. Yang pertama ada import statement, yaitu import model rapat. Nah, di sini import model rapat yang artinya di sini mengimport folder models yang di dalamnya yaitu rapat. Terus di sini mengimport juga folder models yang di dalamnya ada tugas di Java. Terus mengimport folder service itu jadwal yang dalamnya ada jadwal. Terus import Java x.swing yang digunakan untuk komponen GUI seperti JFrame, JButton, JPanel, JOptionPane, dan seterusnya. Dan di sini juga ada terdapat Java X-Swing, table, the default table model, itu digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Dan di sini ada import java.awt bintang, yang artinya untuk layout dan komponen GUI dasar seperti border layout. Dan sini juga terdapat java .awt.event.action event yang artinya untuk menangani event atau aksi dari user seperti klik button. Kurang lebih sama dengan action listener. Setelah itu terdapat public class main GUI yang dimana di dalamnya terdapat private properties yaitu private jadwal yaitu objek yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola daftar kegiatan yang dimana objek jadwal itu membuat objek baru yaitu new dari jadwal itu sendiri. Setelah itu ada private JFrame yaitu punya frame, terus private JTable yaitu table, private default table model yaitu table model. Nah, di public main GUI terdapat frame new frame yaitu judulnya yaitu apa? Di sini kan judulnya aplikasi penjadwalan kegiatan. Jadi di GUI nanti akan memunculkan judulnya yaitu aplikasi penjadwalan kegiatan seperti yang saya sampaikan di hasil akhir aplikasi tadi. Terus di sini terdapat lebar dan tinggi dari kolom dari ininya tersebut, dari kotak dari GUI tersebut. Dan di sini terdapat string column names yang dimana variabel-variabel tadi seperti ID, nama, waktu, lokasi, dan tipe itu sebagai judul data. Dan kita lanjut saja ke JButton. Nah, di JButton ini itu untuk membuat tombol tambah rapat, tombol tambah tugas, tombol hapus kegiatan, tombol tambah pengingat, dan terakhir tombol keluar. Dan di sini juga terdapat konstruktor untuk digunakan untuk menginisialisasi antar muka aplikasi. Konstruktor yang di atas tadi yaitu seperti JFrame, JTable, terus dengan model data itu, nah terus default table model yaitu table model untuk menampilkan kegiatan tersebut. Lanjut ke metode tambah rapat. Nah, di metode tambah rapat ini digunakan untuk menambahkan kegiatan jenis rapat. Nah, jadi di tambah rapat ini si user akan diminta memasukkan ID rapatnya itu berapa, terus nama rapatnya itu apa, waktu rapatnya itu kapan, terus lokasi rapatnya itu di mana. Dengan menerapkan objek rapat, terus objek baru rapat dari rapat sebelumnya dengan parameter ID, nama, waktu, dan lokasi. Dan di sini terdapat table model add row yang dimana artinya pada saat di tipe tadi maka akan memunculkan tipe rapat jika si user menginputkan atau mengklik tombol tambah rapat, maka akan memunculkan tipenya itu langsung otomatis rapat. Dan di sini ada metode tambah tugas kurang lebih sama dengan metode tambah rapat. Yang membedakannya
yaitu di sini ada ID tugas. Kalau di sini ada ID rapat, ada nama tugas, waktu tugas, lokasi tugas. Dan di sini juga sama, yaitu menggunakan objek baru dari tugas dengan parameter ID, nama, waktu, dan lokasi. Nah, di sini juga pada perbedaannya yaitu pada tipe. Nah, jika si user mengklik tombol tambah tugas, maka akan munculkan tipe tugas. Lanjut ke metode hapus kegiatan. Nah, dihapus kegiatan ini digunakan untuk menghapus kegiatan yang dipilih di tabel. Dan langkah-langkahnya yaitu pertama mendapatkan indeks baris yang dipilih buku pengguna di tabel. Jadi, si user ini akan mengklik tabelnya terlebih dahulu. Eh, Jika terklik, maka di sini akan memunculkan di option pane dengan memunculkan pesan dialog yaitu kegiatan berhasil dihapus. Nah, jika eh, tidak berhasil atau jika salah, jika tidak, maka akan memunculkan pesan pilih kegiatan yang ingin dihapus. Jadi si user ini akan diminta untuk mengklik data mana yang ingin dihapus, kegiatan mana yang ingin dihapus. Nah, jika si user tidak mengklik apapun, maka akan memunculkan pesan pilih kegiatan yang ingin dihapus. Terus selanjutnya ada metode tambah pengingat. Nah, metode tambah pengingat ini si user memasukkan pesan yaitu masukkan pengingat dan waktu dalam milisecond atau milidetik. Nah, di sini ada perkondisian jika pengingat tidak bersama dengan 0 dan tidak boleh pengingat itu tidak boleh kosong, maka akan memunculkan waktu pengingat tersebut. Terus di sini terdapat integer waktu, terus ada timer, pengingat timer. Di sini menggunakan objek baru yaitu objek timer dengan parameter waktu dan new action listener. Dan di sini kita menggunakan di override yaitu method action performat action event i, yaitu akan memunculkan pesan. Nah, jadi misal kita sudah di sini kan user menginputkan masukkan pengingat. Tadi saya mau memasukkan tugas proyek PWO namanya. Terus setelah itu waktu pengingatnya yaitu 5.000. Nah, di sini jika waktunya sudah melebihi dari 5 detik, maka akan munculkan pesan pengingat eh, pengingat 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 ini akan muncul yaitu tugas proyek PBO. Terus jika tidak, maka akan munculkan pesan pengingat tidak boleh kosong. Nah, lanjut ke metode main atau metode ini digunakan untuk menjalankan aplikasi GUI ini, aplikasinya keseluruhan hanya dengan membuat instance main GUI yaitu new main GUI dan aplikasi akan dapat dijalankan. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam tutur kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.